Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1056. Bajingan kecil, bagaimana menurutmu? Alis panjang bertanya pada Yekyu. Yekyu berkata, seperti yang Anda katakan, metode Sang Tianxi menembus langit. Saya pikir dia tidak mengatur ketiga macan tutul ini. Aku juga berpikir begitu. Long Mei berkata, Tuan Patriark adalah sosok legendaris 1000 tahun yang lalu, dan menilai dari ukuran ketiga macan tutul ini, mereka seharusnya hanya hidup remaja. Lalu mengapa mereka muncul di sini? Sui Sheng bertanya. Yekyu bertukar pandang dengan Chang Mei yang sebenarnya, dan keduanya memikirkan kemungkinan. Tersandung di sini. Pada saat ini, ketiga macan tutul berhenti, mata mereka menyapu tajam, dan pada saat yang sama mereka sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mulai menyerang. Nyaring. Di dalam ngarai, ada suara aneh, sedikit seperti suara serangga, tetapi juga sedikit seperti suara bayi burung. Sekitar 3 menit berlalu. Sebuah lubang tiba-tiba pecah di tanah, kepalan tangannya besar, dan seekor binatang merah merangkak keluar dari lubang itu. Yekyu mengira itu tikus pada awalnya, tetapi hanya setelah dia mengamatinya sebentar, dia menemukan bahwa hewan itu bukan tikus, tetapi semut. Sial, kenapa ada semut sebesar itu? Yekyu tercengang. Sui Sheng berkata, semut dengan kepalan besar pasti memiliki banyak daging. Memanggang seharusnya enak, Paman. Untuk diam. Pria sejati dengan alis panjang menatap semut dengan tegas, wajahnya sangat serius. Halama, apakah kamu melihat sesuatu? Yekyu bertanya. Pria alis panjang itu menjawab, semut ini agak mirip dengan pemakan jiwa yang legendaris. Semut pemakan jiwa? Yekyu terkejut. Pria sejati dengan alis panjang menjelaskan, saya telah melihat deskripsi semut pemakan jiwa di buku-buku kuno. Semut pemakan jiwa berwarna merah seperti darah, seperti tinju, gigi tajam, cinta karnivora, hidup berkelompok, dan dapat melahap segalanya. Yekyu tidak percaya, itu hanya seekor semut, bagaimana dia bisa menelan semuanya? Itu berlebihan. Aku tidak tahu apakah itu berlebihan, toh dikatakan dalam buku-buku kuno. Sementara alis panjang orang asli berbicara, semut pemakan jiwa terus merangkak keluar dari gua. Setelah beberapa saat, ada ratusan semut pemakan jiwa di tanah, dan suara, mencicit, sebelumnya datang dari mulut mereka. Bab 1057. Setelah mereka keluar dari tanah, mereka dengan cepat mengepung ketiga macan tutul. Awe. Ketiga macan tutul meraung gelisah. Namun, semut pemakan jiwa itu tidak mendengarnya, dan dalam sekejap mata, mereka naik ke tiga macan tutul. Tiba-tiba, ketiga macan tutul menjerit. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ketiga macan tutul itu dimakan dengan bersih, hanya menyisakan 3 tulang di tanah. Ini. Yekyu menarik napas. Setelah pemakan jiwa memakan 3 macan tutul, mereka dengan cepat menoleh dan merangkak ke arah Yekyu dan yang lainnya. Memutar ulang. Begitu Yekyu selesai berbicara, dia mendengar suara, mencicit, datang dari segala arah. Yekyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa semut pemakan jiwa juga muncul di kedua sisi ngarai, ribuan dari mereka, padat, seperti pasukan besar, dengan cepat mengepung mereka. Mereka berada dalam situasi terkepung lagi. Paman, apa yang harus saya lakukan? Sui Sheng gemetar ketakutan ketika dia melihat semut pemakan jiwa semakin dekat. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi rintangan kedua yang ditetapkan oleh Grandmaster. Jangan khawatir, Grandmaster tidak akan menyakiti kita. Meskipun alisnya yang sangat panjang mengatakan demikian di bibirnya, dia sebenarnya panik di dalam hatinya. Karena para pemakan jiwa mendekati mereka, mereka tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Setelah beberapa saat, lingkaran yang melingkari dikompres menjadi kurang dari 2 meter. Dipertaruhkan. Halama, apakah kamu masih memiliki jimat yang menyelamatkan jiwa? Bisakah kamu berurusan dengan para pemakan jiwa ini? Yekyu bertanya dengan cepat. Pria sejati dengan alis panjang menangis dan berkata, hanya ada 1 jimat penyelamat di seluruh Gunung Dragon Tiger, yang telah saya gunakan.
Kalau begitu, kamu hanya bisa bertarung dengan mereka. Bisa. Ye Qiu mengeluarkan pedang Kaisar Xiao dan berteriak pada pemakan jiwa yang mendekat, keluar. Nyaring. Ratusan semut pemakan jiwa yang dekat dengan Ye Qiu mengambil inisiatif untuk mundur ke kedua sisi, memberi jalan ke jalan, dan situasinya persis sama dengan racun yang mereka temui sebelumnya. Ye Qiu mengangkat alisnya, bisakah binatang ini mengerti manusia? Pergi. Ye Qiu maju selangkah. Orang asli yang alisnya panjang dan Shui Sheng bersiap untuk mengikuti langkah Ye Qiu. Tanpa diduga, ratusan semut pemakan jiwa lewat secara diagonal dari samping dan mencegat mereka. Paman, apa yang harus aku lakukan? Shui Sheng menangis dengan cemas. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Chang Mei yang asli juga sangat cemas. Melihat semut pemakan jiwa semakin dekat dengan mereka, mereka bahkan dapat melihat tentakel dan gigi tajam mereka dengan jelas. Dengan panik, Shui Sheng berteriak, minggir. Nyaring. Semut pemakan jiwa tampaknya ketakutan, dan dengan cepat pindah. Alis panjang benar-benar terkejut, apakah ini baik-baik saja? Bab 1058. Ketika Shui Sheng melihat adegan ini, dia juga bingung. Dia tidak menyangka bahwa raungan di bawah urgensinya akan memiliki efek yang tidak terduga. Shui Sheng menyentuh kepalanya yang botak dan berkata, Paman, mengapa mereka tampak sedikit takut padaku? Apakah aku sejelek itu? Atau apakah mereka terpesona oleh ketampananku? Pria sejati dengan alis panjang tidak memiliki temperamen yang baik, jangan injak kuda, cepat pergi. Oh! Shui Sheng mengambil 2 langkah ke depan dengan cepat, dan ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa pria sejati dengan alis panjang itu berdiri diam, dan dia bertanya-tanya, Paman, mengapa kamu tidak pergi? Barang lama, cepat kemari. Ye Qiu berteriak keras. Tanpa diduga, pria sejati dengan alis panjang berdiri diam dan berkata, Tuan Patriark berkata, jika seorang murid Long Hushan menemukan tempat ini, dia harus mengatasi 3 tingkat dengan kekuatannya sendiri dan tidak akan menggunakan kekuatan eksternal apapun. Jika tidak, miliknya prestasi akan gagal. Ini menunjukkan apa? Itu berarti bahwa jika saya ingin menemukan pedang Master Surgawi, saya harus mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk menembus 3 level. Kau duluan. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya Ye Qiu. Jangan khawatir, Dao Yang Malang punya rencana yang cerdas. Pria sejati dengan alis panjang memiliki ekspresi tenang, dengan tampilan lengkap di dadanya. Kalau begitu hati-hati. Ye Qiu selesai berbicara, dan dengan cepat berjalan ke tempat yang aman bersama Shui Sheng. Alis panjang berdiri di tempat, menyaksikan pemakan jiwa yang mendekat, meniru Ye Qiu, berteriak, keluar. Namun, semut pemakan jiwa tidak hanya tidak lolos, tetapi masih mendekatinya. Pria sejati dengan alis panjang mengikuti dan meniru perilaku kehidupan air, dan meraung pada semut pemakan jiwa, minggir. Masih tidak valid. Aku tahu itu, aku berbeda dari mereka. Pria sejati dengan alis panjang dengan cepat mengeluarkan beberapa jimat api dari lengan jubah dan membuangnya. Hah! Nyala api langsung menyala. Adegan horor muncul. Saya melihat api menyelimuti semut pemakan jiwa untuk membakar, tetapi mereka aman, seolah-olah mereka tidak merasakannya sama sekali, dan terus merangkak menuju alis yang sangat panjang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pria sejati dengan alis panjang berubah drastis, dan dia mengeluarkan jimat guntur dan membuangnya. Ledakan. Sebuah sambaran petir mendarat dan meledak di tubuh pemakan jiwa. Bab 1059. Banyak semut pemakan jiwa di ledakan kali ini, tetapi jumlah semut pemakan jiwa terlalu banyak, ribuan dari mereka, terus-menerus mendekati alis panjang orang yang sebenarnya. Pria sejati dengan alis panjang menggertakkan giginya dan mengeluarkan sejumlah besar simbol guntur dari borgolnya dan membuang semuanya. Bum bum bum. Petir besar guntur jatuh. Setidaknya beberapa ribu semut pemakan jiwa diledakkan sampai mati, tetapi ada puluhan ribu semut pemakan jiwa merangkak menuju Longbrow yang asli. Kereta dorong, Patriark, kamu sengaja mencoba membunuhku. Pria sejati dengan alis panjang berteriak. Di kejauhan,
Ketika Sui Sheng melihat pemandangan ini, dia terlalu cemas dan meminta bantuan Ye Qiu. Dokter Ye, pikirkan cara untuk menyelamatkan pamanku. Memegang pedang Kaisar Qi Xiao, Ye Qiu hendak bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, saya melihat alis yang sangat panjang dengan cepat menutup dengan kedua tangan di depannya, dan kemudian dia berteriak, dunia tidak terbatas, alam semesta meminjam hukum, melarikan diri. Suara mendesing. Sosok pria sejati dengan alis panjang tiba-tiba menghilang dari tempatnya tanpa jejak. Rakyat? Ye Qiu terkejut. Sui Sheng juga tercengang, dan kemudian berteriak, sudah berakhir, paman-paman dimakan oleh pemakan jiwa. Ledakan. Sebuah pop cesto tiba-tiba mengetuk bagian belakang kepala Sui Sheng. Sui Sheng menoleh dengan cepat, dan melihat alis yang sangat panjang berdiri di belakangnya, aman dan sehat. Hei, bagaimana kamu bisa melarikan diri, paman? Sui Sheng bertanya dengan kaget. Bagaimanapun, aku adalah kepala sekolah Long Hushan, bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Alis panjang berkata sambil meringis. Ye Qiu juga sedikit terkejut, pada saat itu, sosok pria sejati dengan alis panjang tiba-tiba menghilang, dan bahkan dia tidak merasakan napas pria sejati dengan alis panjang. Melihat ke atas, para pemakan jiwa tidak mengejar mereka, dan Ye Qiu bertanya, hal lama, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Alis panjang yang sebenarnya tersenyum dan berkata, lari. Teknik melarikan diri? Ye Qiu terkejut, Kimen Dunjia. Anakmu sedikit berpengetahuan. Pria alis panjang itu sangat bangga dan berkata, kami memiliki banyak teknik rahasia di Long Hushan, dan teknik melarikan diri adalah salah satunya. Karena kamu tahu cara melarikan diri, mengapa kamu tidak menggunakannya ketika kamu berurusan dengan orang-orang di kota terlarang terakhir kali? Tanya Ye Qiu. Alis panjang benar-benar berkata, ketika saya berada di Beijing terakhir kali, saya belum memahami teknik melarikan diri, kali ini saya hanya mempelajarinya ketika saya kembali ke Gunung Longhu. Bab 1060. Selain itu, teknik melarikan diri tidak efektif ketika berhadapan dengan musuh. Teknik melarikan diri terutama digunakan untuk melarikan diri. Ye Qiu tiba-tiba berpikir bahwa dalam warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye, ada juga Kimen Dunjia. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mempelajari teknik melarikan diri. Dengan metode melarikan diri ini, aku akan bertemu dengan sekelompok orang di kota terlarang di masa depan. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa melarikan diri. Melihat keheningan Ye Qiu, pria sejati dengan alis panjang berpikir bahwa Ye Qiu terkejut dengan teknik melarikan diri, dan bertanya, kelinci kecil, apakah Anda ingin belajar teknik melarikan diri? Tidak mood. Ye Qiu tahu alis panjang yang sebenarnya terlalu banyak, hal lama ini tidak hanya tak tahu malu, tetapi juga suka mengambil keuntungan. Tidak ada yang sopan, dan jika Anda tidak melakukan kejahatan, Anda akan mencuri. Jangan menolakku begitu cepat, aku melakukannya untuk kebaikanmu. Pria sejati beralis panjang itu membujuk dengan sepenuh hati, kamu memiliki begitu banyak musuh, dan mereka semua ingin membunuhmu. Anda menguasai teknik melarikan diri, bahkan jika Anda putus asa, dapat menyelamatkan hidup Anda. Apakah kamu akan baik untukku? Ye Qiu mencibir, aku tidak percaya. Bajingan kecil, kamu harus percaya padaku, aku orang yang sekarat, apa yang bisa aku jahat? Alis panjang mengubah suaranya, dia tertawa dan berkata, tentu saja, teknik melarikan diri adalah teknik rahasia kami di Long Hushan, dan itu tidak dapat dengan mudah diteruskan ke orang luar. Saya memberikan teknik melarikan diri kepada Anda, dan itu bersyarat. Ye Qiu memelototi pria sejati dengan alis panjang, aku tahu kamu tidak nyaman dengan benda tua ini. Aku benar-benar baik. Alis panjang berkata, bajingan kecil, kamu hanya harus berjanji padaku bahwa setelah aku mati, aku bisa melindungi air selama sisa hidupku. Sederhana sekali? Ye Qiu tidak percaya. Sesederhana itu. Alis panjang benar-benar berkata, aku bisa bersumpah. Apa gunanya bersumpah, Anda sekarat? Ye Qiu mengeluh dalam hatinya. Pada saat ini, Sui Sheng berkata di sebelahnya, Paman, menggunakan teknik okultisme akan menghabiskan banyak energi dan energi. Anda mengalami cedera.
Tidak akan ada masalah dengan menggunakan teknik melarikan diri, kan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja, wow. Alisnya yang panjang tidak selesai mengatakan yang sebenarnya, panah berdarah keluar dari mulutnya, hampir menyembur ke seluruh tubuh Yekio. Dalam sekejap, pria sejati dengan alis panjang memucat, napasnya lesu, dan tubuhnya gemetar. Yekio dengan cepat berpegangan pada pria sejati dengan alis panjang dan bertanya, "Orang tua, bagaimana kabarmu? Aku tidak bisa mati." Alis panjang orang sungguhan nyaris tidak tersenyum, diikuti dengan memuntahkan seteguk darah lagi, dan pingsan dalam keadaan koma. "Paman, paman!" Sui Sheng buru-buru berteriak beberapa kali, melihat alisnya yang panjang tidak merespon, dia menangis dan berkata kepada Yekio, "Dokter Ye, tolong bantu paman-paman dengan cepat." Yekio menekan telapak tangannya di rompi pria sejati dengan alis panjang, dan menyampaikan segumpal energi sejati bawaan ke dalamnya. Setelah beberapa saat, melihat bahwa pria sejati dengan alis panjang belum terbangun, dia memegang denyut nadi alis yang benar-benar panjang lagi. Detik berikutnya, ekspresi Yekio menjadi sangat serius. Insting bawaan telah kedaluarsa. Bab 1061. Wajah Yekio serius. Dia tidak menyangka bahwa ki sejati bawaan akan gagal. Situasi alis panjang sangat berbahaya sekarang, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Bagaimana melakukan? Yekio mengerutkan kening, memikirkan obatnya. Sui Sheng bertanya dengan gugup, "Dokter Ye, pamanku. Dia akan mati kapan saja." Yekio tidak menyembunyikannya. "Dokter Ye, bisakah kamu membantu pamanku, kan?" Sui Sheng menggantungkan semua harapannya pada Yekio. Yekio berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak bisa menyelamatkannya." Hati Sui Sheng bergetar, menatap kosong pada pria sejati dengan alis panjang dalam keadaan koma, dan sambil menangis, dia berkata, "Jika tidak ada paman, maka saya mungkin sudah mati 20 tahun yang lalu. Paman-paman bukan hanya penyelamatku, tetapi juga mengasuhku. Paman adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Selama 20 tahun, dia telah mencintai dan melindungiku dan merawatku dengan segala cara yang mungkin. Dalam hatiku, dia lebih seperti ayah kandungku. Mungkin ayah kandungku tidak bisa memperlakukanku dengan baik." Sui Sheng tersedak dan berkata, "Sekarang dia sekarat, tetapi saya tidak dapat membantu apapun. Saya tidak dapat menyelamatkannya. Saya merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak menginginkannya." Berdebar. Sui Sheng tiba-tiba berlutut di depan Yekio. "Apa yang kamu lakukan?" Yekio terkejut. Sui Sheng memohon, "Dokter Ye, saya tahu Anda adalah dokter yang jenius, tidak peduli apa, tolong selamatkan paman saya akan bersujud kepada Anda." Bum bum bum. Sui Sheng menjadi gila dan terus bersujud pada Yekio. Yekio mengangkat kehidupan air dari tanah dan berkata, "Kamu tidak perlu seperti ini. Yang lama adalah temanku, dan aku tidak akan mati. Hanya dengan keterampilan medisku, tidak mungkin menyembuhkan luka serangan balik surga. Aku juga sangat cemas sekarang." Sui Sheng terus memohon, "Dokter Ye, saya mohon, Anda harus menyelamatkan guru." "Oke, berhenti menangis, aku memikirkan cara." Yekio juga putus asa di dalam hatinya. Melihat teman baiknya dalam bahaya, dia tidak dapat disembuhkan. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah semacam kesedihan. Bab 1062. Apakah saya bisa menyimpan barang lama atau tidak? Saya akan mencoba. Yekio mengeluarkan jarum emas dan langsung menancapkannya. 9 jarum huyang. Tidak sah. Metode jarum 7 bintang. Tidak sah. Jarum ajaib tai. Tidak sah. 13 jarum hantu. Tidak sah. Yekio menggunakan lebih dari selusin jahitan yang hilang dalam satu tarikan nafas, tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengembalikan alisnya yang panjang. Dalam keputusasaan, dia memikirkan suatu cara. Yekio berkata, "Sui Sheng, aku punya cara untuk membangunkan yang lama, tapi itu tidak akan lama." "Dokter Ye, apa maksudmu?" Sui Sheng bertanya dengan tergesa-gesa. "Pikirkan dulu. Setelah lelaki tua itu bangun, apa yang ingin kamu katakan padanya?"
Ye Qiu berkata, karena lelaki tua itu hanya bisa bertahan 5 menit setelah dia bangun. 5 menit. Sui Sheng merasakan kejutan di hatinya, yang berarti begitu alis yang sangat panjang terbangun, hanya akan ada 5 menit terakhir yang tersisa. Dokter Ye, jika kamu tidak membiarkan paman-paman bangun, berapa lama dia bisa bertahan dengan situasinya saat ini? Tanya Sui Sheng. Suara Ye Qiu rendah, vitalitas benda lama dengan cepat hilang, dan berbagai fungsi tubuh juga berkurang dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia memperkirakan bahwa dia akan dapat bertahan selama 20 menit. Wajah akuatik pucat. Arti kata-kata Ye Qiu sudah jelas. Entah itu 5 menit atau 20 menit, pria sejati dengan alis panjang tidak bisa lepas dari kematian. Dokter Ye, Paman He, apakah dia benar-benar putus asa? Aku ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Sui Sheng menyeka air mata dan berkata, Dokter Ye, biarkan paman-paman bangun. Meskipun saya tidak dapat mengubah hasilnya, saya masih ingin berbicara dengannya. Bagus. Ye Qiu menggerakkan kekuatan batinnya dan menunjuk titik daging kambing dari pria sejati dengan alis panjang. Kemudian, yang lain menunjuk ke tengah alis yang sangat panjang. 10 detik kemudian, pria sejati dengan alis panjang perlahan membuka kelopak matanya. Bab 1063. Paman, apakah kamu sudah bangun? Sui Sheng dengan cepat menyeka air matanya, berusaha untuk tidak membiarkan pria sejati dengan alis panjang melihat kesedihannya. Sui Sheng, bantu aku duduk, kata Chang Mei yang asli. Sui Sheng mengangkat alisnya yang panjang dan duduk. Kelinci kecil, berapa banyak waktu yang aku punya? Alis panjang bertanya. Kamu hanya punya waktu 5 menit. Ye Qiu berkata, aku akan menemukan pedang master surgawi untukmu, dan kemudian membiarkan kehidupan air membawanya kembali ke Gunung Longhu. Adapun akun Anda tentang saya di ibu kota, saya juga akan membantu Anda mengurusnya. Terima kasih. Chang Mei yang asli berterima kasih kepada Ye Qiu, lalu memandang Sui Sheng dan bertanya dengan ramah, Sui Sheng, Paman Sui Sheng akan pergi. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Sui Sheng berkata dengan wajah serius, Paman, setelah kamu mati, aku akan menguburmu di Dalongshan, sehingga kita akan memiliki kaisar naga sejati dari Longhushan. Dan pemakamanmu, aku juga memikirkannya, dan aku akan melakukannya setelah aku kembali ke Gunung Longhu. Mayatmu tidak bisa kembali, jadi aku akan menusuk manusia rumput sepertimu, dan kemudian mengadakan pemakaman dengan cara yang anggun. Ngomong-ngomong, Paman Wang, kamu suka menonton janda Wang mandi, apakah kamu menyukainya? Jadi, saya akan mengikuti penampilan janda Wang dan memotong kertas gambar, seperti bikini, dan membakarnya di depan Anda. Kuburan. Aku masih akan terkunci. Pria sejati dengan alis panjang menampar dahi Sui Sheng dengan keras, dan berkata dengan marah, buruk, kamu ingin membuatku kesal. Ada apa, Paman, tidakkah menurutmu janda sudah cukup? Bahkan jika aku ingin membakar beberapa orang kertas lagi untukmu, bisakah kamu menanggungnya ketika kamu sudah tua? Untuk diam. Ril Longbrow mendengus dingin, dan kemudian berkata kepada Ye Qiu, saya telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, dan sekarang Gunung Dalong sudah dekat. Jika saya tidak dapat melihat pedang Master Surgawi sebelum saya mati, maka saya akan mati. Kami telah melewati level kedua dari 3 level yang ditinggalkan oleh Master Patriarch, dan sekarang hanya tersisa level terakhir. Jadi, bagaimanapun, aku ingin menemukan pedang Master Surgawi. Ye Qiu menghela nafas, hal-hal lama, pedang Master Surgawi akan ditemukan cepat atau lambat. Masalahnya adalah, kamu tidak bisa bertahan selama itu. Bagaimana jika aku bisa bertahan lebih lama lagi, kata Chang Mei yang asli. Ye Qiu terkejut, tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan bertanya dengan heran, hal-hal lama, apakah Anda memiliki cara untuk menyelamatkan hidup Anda? Saya tidak memiliki metode yang menyelamatkan jiwa, tetapi saya memiliki jimat yang menyelamatkan jiwa. Setelah alis panjang pria sejati selesai berbicara, dia menggulung lengan jubahnya, dan melihat kit merah dijahit ke lengan bajunya. Pria sejati alis panjang merobek kit,
mengeluarkan jimat darinya, dan berkata, jimat yang menyelamatkan jiwa ini ditarik oleh pendahulu kita di Longhushan. Awalnya ada 3 dari mereka, dan mereka telah disimpan di Longhushan selama ratusan tahun. Tahun dipelihara oleh setiap kepala sekolah. Selama Republik Tiongkok, para panglima perang terpecah, dunia berada dalam kekacauan, dan masyarakat bergolak. Untuk melestarikan warisan Longhushan, 2 jimat pembaruan hidup digunakan. Yang ini di tanganku adalah yang terakhir. Saya ingin menyimpannya dan meneruskannya ke kepala sekolah berikutnya, tetapi sekarang sepertinya saya harus menggunakannya. Bab 1064. Pria sejati dengan alis panjang meletakkan jimat pembaruan hidup di atas kepalanya, lalu menutup matanya, dengan cepat mengikat tangannya di depannya, dan menggumamkan mantra dalam diam di mulutnya. Setelah beberapa detik, Fulu tiba-tiba hancur, melepaskan cahaya putih terang yang menyelimuti orang asli dengan alis panjang. Segera, Ye Qiu merasakan vitalitas agung dari pria sejati dengan alis panjang. Pada saat yang sama, wajah abu-abu pria sejati dengan alis panjang dengan cepat menjadi kemerahan. Sungguh jimat yang kuat. Setelah Ye Qiu terkejut, dia diam-diam menghela nafas. Longhushan layak menjadi leluhur Taoisme, dan latar belakangnya sangat menakutkan. 10 menit kemudian, cahaya putih pada pria sejati alis panjang menghilang, dan dia membuka matanya dengan tatapan cerah. Paman, bagaimana perasaanmu sekarang? Sui Sheng bertanya. Saya merasa bahwa saya hanya dapat menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, keren. Long Mei berdiri dan berkata, saya tidak hanya tidak akan mati sekarang, tetapi tingkat kultivasi saya juga telah dipulihkan. Benarkah? Wajah Sui Sheng penuh kejutan. Tentu saja itu benar. Alis panjang orang sungguhan melanjutkan, hanya saja aku hanya punya 4 jam. Meskipun pesona pembaruan hidup sangat kuat, pada analisis terakhir, itu hanya sarana untuk memperbarui kehidupan dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Dalam 4 jam, aku akan mati. Oleh karena itu, saya harus mengatasi tingkat ketiga yang ditetapkan oleh leluhur dan menemukan pedang master surgawi dalam waktu 4 jam. Belum terlambat, cepatlah. Setelah alis yang sangat panjang selesai berbicara, dia memimpin ke arah Gunung Dalong. Melangkah seperti terbang. Ye Qiu dan Sui Sheng buru-buru mengikuti. Dalam sekejap, mereka melewati 2 ngarai lagi, dan mereka belum menemukan rintangan ketiga yang ditinggalkan oleh Sang Tianxi untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah ngarai lagi. Chang Mei yang asli berhenti dan berkata, melewati ngarai ini adalah Gunung Dalong. Jika saya benar, Tuan Patriark harus mengatur tingkat ketiga di ngarai ini. Semuanya, hati-hati. Setelah berbicara, ketiganya berjalan ke ngarai. Mereka sangat berhati-hati, memperhatikan sekeliling sambil bergerak maju, karena tidak ada yang tahu apa sebenarnya level ketiga yang ditetapkan oleh Sang Tianxi. Berjalan ke depan beberapa puluh meter. Pria alis panjang itu berhenti lagi. Karena ada 18 pria batu di depan. Bab 1065. Setiap manusia batu tingginya 3 meter, dan patung-patung itu seperti manusia hidup, didistribusikan ke arah yang berbeda, menghalangi jalan ke depan di ngarai. Ye Qiu menatap 18 pria batu itu. Apa yang kamu lihat? Alis panjang bertanya sambil tersenyum. Ye Qiu menjawab, rasanya seperti formasi. Ya, itu adalah formasi. Long Mei berkata, formasi ini disebut formasi batu. Saya telah melihatnya di buku-buku kuno Longhushan. Orang yang tidak memahami formasi akan terjebak selama mereka berjalan masuk. Jika kamu tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan formasi, kamu akan terjebak di dalamnya selamanya. Sui Sheng bertanya, Paman, bisakah kamu memecahkan formasi batu ini? Omong kosong. Apakah ada arai di bawah langit yang tidak bisa saya hancurkan? Alis panjang benar-benar berkata, saya akan pindah ke arai nanti. Kalian berdua akan menonton dengan cermat dan mengingat setiap langkah yang saya ambil. Setelah saya meninggalkan arai, kamu akan mengikuti jalani saja jalan yang telah kujalani lagi. Oke. Sui Sheng mengangguk. Hal-hal lama, hati-hati. Ye Qiu menasihati. Jangan khawatir,
Formasi batu bukanlah formasi yang pintar. Dengan kemampuan saya dapat memecahkan formasi paling lama dalam 5 menit. Pria alis panjang itu sangat percaya diri, dan setelah berbicara, dia berjalan menuju formasi batu. Datang di depan 18 pria batu. Alis panjang yang sebenarnya melengkungkan tangannya dan berkata dengan keras, "Tuan Patriark, alis panjang murid generasi masa depan ada di sini." Setelah berbicara, masuk ke pertempuran dalam 1 langkah. Detik berikutnya, pria sejati dengan alis panjang hanya merasa bahwa langit berputar untuk sementara waktu, dan pikirannya pusing. Alisnya yang panjang tidak panik sama sekali, menenangkan pikirannya, dan tertawa, seperti yang diharapkan, itu adalah formasi yang dibuat oleh Patriark sendiri. Ini sangat kuat. Begitu saya memasuki formasi itu diaktifkan. Tuan Kakek, Anda mungkin tidak mengharapkannya. Meskipun formasi batu itu misterius, bagi saya, itu hanya sepotong kue. Sayang sekali, Patriark, sayang sekali kamu tidak bisa melihat murid itu menghancurkan formasi dengan mata kepalamu sendiri. Suara asli alis panjang jatuh, dan dia maju selangkah lagi. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah tiba-tiba. Apa yang dilihatnya bukanlah 18 manusia batu, melainkan sebuah ruangan antik dengan ranjang kayu. Seorang wanita muda sedang duduk di tempat tidur. Tepatnya, dia adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Kulitnya seperti lemak, yang bisa dihancurkan dengan meledakkan bom. Dia memakai cheongsam yang ketat, dan dia menguraikan sosoknya sehingga menonjol ke depan, yang sangat mempesona. Wanita muda itu memandang orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. "Xiaoru!" Changmei yang asli berseru, dan kemudian bertanya, "Di mana ini? Kenapa kamu ada di sini? Kamu bajingan, kamu masih memiliki wajah untuk melihatku, keluar!" Air mata mengalir dari kutukan wanita itu. 10 tahun yang lalu, ada kecelakaan mobil di kaki Gunung Longhu. 2 dari 3 anggota keluarga meninggal, dan mereka kebetulan bertemu dengan Changmei asli. Pada saat itu, Liru masih hidup, dan Changmei yang asli menyelamatkannya.